Pilpres tahun 2019 diprediksi hanya diikuti oleh dua pasang calon presiden dan wakil presiden jika mengacu pada angka presidensial threshold 25% perolehan suara parpol dalam Undang-Undang Pemilu yang disahkan DPR. Sebab berdasarkan komposisi dukungan atau koalisi, 6 parpol pendukung pemerintah diprediksikan akan berkoalisi pada Pilpres 2019 dengan dukungan suara sebanyak 61,26%. Sementara 4 parpol lainnya memiliki total suara sebanyak 36,38%. Undang-undang Pemilu yang baru telah mematok angka presidensial threshold sebesar 20% dari jumlah kursi di DPR. Kemungkinan Pilpres 2019 akan menghadirkan beberapa pasangan calon presiden dan wakil presiden. Berkaca dari perolehan kursi DPR 2014-2019, maka tak satu pun partai politik yang mampu mengajukan pasangan calon presiden dan wakilnya selain harus berkoalisi. PDIP memiliki 18,9% suara misalnya. Ia akan berkoalisi dengan sejumlah partai pendukung pemerintah seperti Golkar, Nasdem, Hanura, dan PKB. Jika ditotal jumlahnya mencapai 54,67% suara. Gerindra yang sejak awal menjagokan Prabowo Subianto sebagai presiden di tahun 2019 juga harus berkoalisi. Sejauh ini pasangan koalisi yang paling ajak adalah PKS dengan 6,79% suara. Sayangnya jika ditotal suaranya baru 18,6% suara. Sementara itu Partai Demokrat juga ingin mencalonkan presiden di pemilu 2019. Hanya saja dengan 10,19% suara, Demokrat dipaksa berkoalisi. Dan pasangan koalisi yang cocok baru Partai Amanat Nasional dengan 7,59% suara. Jika ditotal jumlahnya belum mencukupi batas minimum 20% suara. Secara umum, koalisi parpol di pemilu 2019 berpotensi menghasilkan 3 pasangan capres dan cawapres. Hanya saja dari kombinasi itu hanya koalisi PDIP yang lolos melenggang. Sementara koalisi Gerindra dan koalisi Demokrat harus berjuang keras mendapatkan jumlah suara minimum. Salah satunya dengan menarik dukungan Partai Persatuan Pembangunan yang memiliki 6,53% suara. Dengan kombinasi ini, suara Partai Persatuan Pembangunan menjadi penentu arah koalisi di pemilu 2019. Kendati demikian, perubahan peta koalisi masih sangat mungkin terjadi seiring dengan terbukanya komunikasi di antara partai politik peserta pemilu 2019. Sementara itu, beberapa hari usai ditetapkannya Undang-Undang Pemilu oleh DPR, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendatangi kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Kedua pimpinan partai politik itu kemudian melakukan pertemuan tertutup membahas kondisi politik bangsa. Namun sejumlah kalangan menilai pertemuan tertutup SBY Prabowo merupakan sinyalemen bakal adanya koalisi Gerindra dan Demokrat pada Pilpres 2019. Tim Liputan, Berita 1.